Pemirsa, bencana longsor, pemerintah daerah Bandung Barat resmi mencabut status tanggap darurat bencana longsor Cisarua pada hari Jumat kemarin. Ya, meski demikian pemirsa, Basarnas memastikan bahwa pencarian sisa korban longsor di Desa Pasir Lagu tetap dilanjutkan secara terbatas. Diketahui bahwa bencana longsor yang menerjang Desa Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terjadi pada 24 Januari lalu. Akibatnya pemirsa, 48 rumah rata dengan tanah diterjang lumpur dan bebatuan yang meluncur dari Gunung Burangrang. Ya, banyaknya korban, Pemkab Bandung Barat langsung menetapkan status tanggap darurat bencana longsor sehingga Komando Penanganan Bencana diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya, kini status tanggap darurat resmi dicabut pemirsa. Hal ini menandai berakhirnya operasi SAR skala penuh. Meski demikian, operasi pencarian korban tertimbun masih terus dilaksanakan dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan dengan pola operasi SAR terbatas. Kami menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan operasi sejak awal dilaksanakan dalam rangka status tanggap darurat dan secara resmi berakhir pada hari ini 6 Februari 2026 sesuai dengan keputusan Bupati Bandung Barat. Sepanjang operasi pencarian telah dilaksanakan secara maksimal dengan dukungan lebih dari 3.100 personil SAR gabungan, alat berat, ambulans, drone, dan unsur K9 yang dikerahkan secara terkoordinasi di seluruh sektor pencarian. Namun demikian, luas area pencarian lebih kurang 15,7 hektar, kondisi medan yang masih labil, serta dinamika cuaca menjadi tantangan utama dalam berimplikasi pada keselamatan personil. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkait dengan pencarian korban longsor seusai masa tanggap darurat. Kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Buhari melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Aam. Selamat sore Mbak. Baik, ada Anissa dan juga Rama di studio. Pak An, ini kita ingin mengkonfirmasi, sebetulnya ini kan karena sudah ditetapkan status tanggap daruratnya berakhir begitu ya, memasuki pasca pemulihan. Lantas untuk upaya pencarian korban hari ini akan seperti apa? Karena kan disampaikan masih akan dilakukan secara terbatas. Maksud dari terbatas ini seperti apa Pak An? Iya, karena dari awal daftar pencarian orang yang diterima oleh Basarnas memang dari 80 DPO yang awalnya tidak disampaikan, body pack yang sudah berhasil dievakuasi itu ada 94, di mana 74 diantaranya sudah teridentifikasi. Ini data per kemarin ya. Dan mungkin ini sudah di hari ini sudah bertambah yang sudah bisa diidentifikasi. Tetapi memang berjalan dengan dinamika waktu pencarian, ada tambahan-tambahan laporan yang sebelumnya belum masuk dalam daftar pencarian di awal. Memang masih menunggu proses identifikasi, tetapi diduga masih ada yang sebelumnya belum terlaporkan. Ini yang menyebabkan ada tambahan pertimbangan sehingga operasi pencarian masih akan terus dilakukan, Mbak. Baik, Pak Aap, bisa dijelaskan Pak bagaimana cuaca di lokasi pada hari ini? Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk masa tanggap darurat ini dihentikan sementara Pak? Untuk memudahkan pencarian korban? Untuk fase tanggap darurat ini memang sudah dihentikan ya. Iya Pak, lantas pada saat ini apakah cuaca di sana masih bersahabat Pak untuk dilakukan pencarian lanjutan? Dan bagaimana tanggapan dari masyarakat yang berada di sana Pak dengan berakhirnya tanggap darurat ini? Apakah mereka sudah cukup dengan
masa tanggap darurat yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir, atau mereka masih berusaha juga untuk mencari sanak saudaranya, keluarganya yang masih hilang, Pak, statusnya? Untuk warga masyarakat yang sebelumnya melaporkan nama-nama anggota keluarga yang hilang, yang belum ketemu, itu sudah dilakukan diskusi di hari ke-13 dan secara prinsip sebenarnya masyarakat sudah mengikhlaskan dan berterima kasih atas upaya pencarian yang sudah dilakukan sejauh ini selama 2 minggu fase tanggap darurat ini. Tetapi memang ada beberapa pertimbangan lain selain dari daftar pencarian orang yang sebelumnya sudah dilaporkan dan ahli waris sudah ikhlas dalam hal ini. Ada beberapa tambahan pertimbangan yang mungkin belum masuk dalam daftar pencarian di awal. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan utama sebenarnya bagi tim SAR untuk memperpanjang waktu pencarian. Baik Pak Am, ini kan karena masa tanggap daruratnya sudah berakhir begitu ya, kemudian juga masuk masa pemulihan, ada beberapa concern tertentu ataupun seperti bantuan mungkin ya yang diberikan kepada para pihak yang terdampak. Nah, ini dikomandoi oleh BNPBK dan proses penyalurannya seperti uang santunan dan lain sebagainya, bahkan tempat tinggal, ini prosesnya akan seperti apa Pak Am? Ya, untuk bentuk-bentuk dukungan yang akan diberikan kepada korban terdampak, pertama untuk hunian ya. Kalau untuk hunian ini kita masih terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Sebelumnya Gubernur Provinsi Jawa Barat sudah menyampaikan akan ada dukungan anggaran untuk mengontrak rumah ya dengan jumlah nominal yang sudah disampaikan, dan BNPB juga sudah menyatakan kesiapan untuk membangun baik itu huntara ataupun huntap secara langsung sekiranya nanti sudah disiapkan lahan yang status lahan ini secara hukum dan secara sosial clean dan clear dari pemerintah daerah. Itu bisa dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau lahan ini sudah ada, tersedia, dan statusnya bisa dijamin oleh pemerintah daerah, maka BNPB akan segera membangunkan hunian, baik itu kami tentu saja inginnya langsung hunian tetap ya, kalau memang lahannya sudah tersedia, karena ada anggaran kontrak rumah dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga BNPB bisa membangunkan langsung hunian tetapnya, pengganti dari rumah yang saat ini terdampak bencana. Ini masih terus kita koordinasikan. Kita harapkan dalam waktu dekat ini setelah fase tanggap darurat selesai ini bisa kita segera rampungkan dengan pemerintah daerah, Mbak. Baik, memang pada saat ini status tanggap darurat longsor Cisarua ini sudah berakhir dan pemerintah masih mengupayakan untuk adanya huntara ya Pak untuk ribuan masyarakat yang terdampak di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Baik, terima kasih atas update dan juga informasinya Pak Abdul Muhari melalui sambungan